Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Asma Novianti dari kelas 12 MIPA 3 nomor absen 8. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas penambahan nilai biologi dan materi yang akan saya bawakan itu materi genetik. Apa sih materi genetik itu? Materi genetik itu adalah informasi yang terdapat pada sel makhluk hidup dan dapat diwariskan kepada keturunannya. Nah, materi genetik ini terdiri dari beberapa komponen seperti gen, DNA, dan kromosom. Materi genetik ini dibagi menjadi dua, yaitu ada DNA atau deoksiribonukleik acid, dan yang kedua itu ada RNA atau ribonukleik acid. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari DNA atau deoksiribonukleik acid. Nah, deoksiribonukleik acid ini atau asam deoksiribonukleat adalah molekul yang mengandung informasi genetik yang berperan penting dalam perkembangan dan pewarisan sifat atau biologis makhluk hidup. Nah, DNA ini merupakan materi keturunan yang dimiliki hampir semua organisme, termasuk manusia. DNA ini tersusun atas nukleotida yang merupakan unit tunggal dari rantai DNA. Lanjut kita bahas ke struktur DNA. Nah, struktur DNA ini ada dua, yaitu DNA double helix dan DNA. Kita bahas yang DNA double helix dulu ya. DNA double helix ini adalah struktur yang dibentuk molekul-molekul asam nukleat seperti DNA, yaitu berbentuk sepasang rantai atau uliran yang saling terpilin. Nah, tiap uliran ini terdiri dari gugus-gugus deoksiribosa serta fosfat yang terangkai berselang-seling. Lanjut kita bahas struktur DNA. DNA ini adalah polimer yang tersusun oleh monomer nukleotida. Setiap nukleotida ini tersusun atas gugus fosfat seperti gula pentosa dan basa nitrogen. Kita bahas fungsi DNA. Nah, fungsi DNA yang saya tulis ini ada 4. Yang pertama itu adalah DNA sebagai tempat untuk menyimpan dan meneruskan informasi genetik DNA dan meneruskannya secara tepat ke generasi berikutnya. Yang kedua ini adalah DNA berfungsi membawa surat-surat keturunan. Nah, DNA ini membawa sifat-sifat keturunan yang khas pada kromosom. Yang ketiga itu adalah mengatur perkembangan fenotip organisme. DNA ini mengatur perkembangan fenotip dan organisme. Yang keempat itu adalah mengendalikan aktivitas sel DNA atau mengendalikan sintesis enzim dan protein yang mengatur reaksi metabolik, pertumbuhan, dan pembelahan sel. Nah, selanjutnya kita bahas struktur nukleotida DNA. Nukleotida DNA ini terdiri dari dua, yaitu gugus fosfat yang terikat pada gula pentosa, dan yang kedua itu ada gula pentosa DNA. Mohon maaf, di sini saya salah menuliskan, yang harusnya itu gula pentosa DNA, bukan gugus fosfat. Gula pentosa DNA ini terdiri dari deoksiribosa. Struktur nukleotida DNA ini ada basa nitrogen. Basa nitrogen ini terdiri dari dua, yaitu purin dan pirimidin. Purin itu ada adenin atau disingkat jadi A, dan guanin atau disingkat jadi G. Dan yang kedua itu ada pirimidin. Pirimidin itu ada timin disingkat jadi T, dan sitosin disingkat jadi C. Selanjutnya kita bahas basa nitrogen. Nah, basa nitrogen ini dipasang-pasangkan, yaitu purin berpasangan dengan pirimidin. Purin tadi itu ada adenin dan pirimidin tadi itu ada timin. Jadi adenin timin itu dipasangkan dan dihubungkan dengan ikatan dua hidrogen. Yang kedua itu ada pasangan kedua ada guanin dan sitosin, G dan C. Nah, guanin dan sitosin ini dihubungkan dengan 3 ikatan hidrogen. Oke, pembahasan DNA tadi sudah selesai dan kita lanjut ke RNA atau ribonukleik acid. Nah, RNA ini adalah asam ribonukleat atau ribonukleik acid yang merupakan molekul penting dalam semua organisme, termasuk manusia, tumbuhan, mikroorganisme bersel tunggal. Lanjut kita bahas fungsi RNA. Nah, fungsi RNA yang pertama itu ada membawa instruksi genetik. Nah, RNA ini adalah fungsinya membawa instruksi genetik dari DNA inti sel ke ribosom sitoplasma sel. Nah, yang kedua ini adalah RNA memilih asam amino yang tepat untuk membangun protein baru di ribosom. Yang ketiga adalah RNA membentuk sekitar 50% struktur ribosom. Dan yang keempat itu RNA mengatur aktivitas gen selama perkembangan, diferensiasi sel, dan perubahan lingkungan. Lalu kita bahas macam-macam RNA. Nah, RNA ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada mRNA atau messenger
atau RNA-D, RNA duta. Nah, fungsi dari mRNA ini adalah membawa informasi genetik dari DNA ke ribosom. Yang kedua ada rRNA atau ribosomal RNA. Ribosomal RNA ini fungsinya itu sebagai penyusun ribosom bersama dengan protein. Yang terakhir itu ada tRNA atau transfer RNA atau RNA transfer. Nah, fungsinya ini adalah membawa asam amino penyusun protein dalam sintesis protein. Sekian video pembelajaran singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan, mohon maaf juga apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss Gita, makasih banyak. Maaf kalau belibet, soalnya ya belibet. I love you, Miss.